Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita awali majelis kita dengan bacaan basmalah dan doa meminta tambahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah kembali pertemukan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, di sudah separuh lebih kita masuk bulan Desember tahun 2023. Berarti sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Imam Hasan Al-Basri memberikan pesan kepada kita, Yabna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian semua itu hanyalah hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, jika berlalu satu hari maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Segala sesuatu di dunia bisa kembali, salah satu yang tidak bisa kembali adalah waktu. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu kapan akan dijemput oleh kematian. Tema kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan tema yang lalu, antara tidur dan mati. Kita ulang sedikit, perbedaan dan persamaan antara tidur dan mati. Ada yang masih ingat? Di surat As-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffas anfusa hina mautiha. Allah itu memegang nyawa orang yang dia waktunya meninggal. Kemudian Allah juga memegang nyawa orang yang sedang tidur. Berarti mati dan tidur nyawanya sama-sama dipegang. Bedanya apa? Allah menahan nyawa orang yang dia memang sudah masanya mati, dipegang terus ditahan. Kalau yang masih diberi kesempatan hidup, kemudian Allah melepaskan kembali, dikembalikan ke tubuh orang yang sedang tidur. Maka kita diajari oleh Rasulullah ketika bangun tidur berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi orang tidur itu seperti orang mati. Kita juga sudah menyampaikan ternyata ada orang yang mati tapi tidak dianggap mati. Orang yang mati tapi tidak dianggap mati. Di dalam dua ayat di surat yang berbeda, yang pertama di surat Ali Imran, yang kedua di surat
Yang pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di surat Ali Imran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah engkau mengatakan bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu sebagai mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Mereka itu hidup tapi kalian tidak menyadari. Berikutnya yang di surat Al-Imran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu sebagai mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Kita juga sudah ceritakan bahwa orang mati yang matinya biasa, Bapak dan Ibu, normal maksudnya, itu mereka ingin hidup kembali. Tujuannya apa? Sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Yang ketika kematian itu datang, orang-orang ini berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbu, mbok yao panjenengan iku undur kematian saya barang sebentar. Tujuannya apa? Fa as-sadaqah wa akum minas shalihin. Mereka ingin bersedekah, mereka ingin melakukan amal-amal kebaikan dan menjadi orang yang saleh. Kalau orang yang mati syahid, Bapak dan Ibu, mereka ingin hidup lagi, tapi tujuannya apa? Berperang lagi dan terbunuh lagi. Memang levelnya beda. Jadi ini kepengen syahid, no, bukan? Pengen meninggal normal apa meninggal syahid? Nggih, Bapak dan Ibu, beda level nggih. Nah, terus kira-kira peluangnya di Indonesia dengan di Palestina itu besar mana peluang syahidnya? Nggih. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, potensi kematian ya sesungguhnya itu bisa berada di mana saja. Ada banyak jalan, ada banyak cara untuk mati. Okay. Masing-masing disiplin ilmu kemudian memberikan teori yang berbeda-beda untuk sebab-sebab kematian. Yang pertama misalnya dari sisi medis, kira-kira apa yang bisa menyebabkan kematian kalau ditinjau dari sisi medis, Bapak dan Ibu? Kira-kira disfungsi organ tubuh, organ tubuh yang tidak lagi berfungsi, jantung berhenti, darah tidak lagi mengalir, kan gitu, ya. Atau tidak lagi bisa makan dan minum. Bapak dan Ibu pernah mengalami? Ada kakek kita, ada buyut kita yang dia diberi makan, diberi minum sudah tidak mau. Maka ini menjadi sebuah teori. Bukan berarti kita berharap beliau segera meninggal, Nah ini jadi kalau ngaji setengah-setengah nanti bisa jadi salah paham. Bapak dan Ibu rahimakumullah, salah satu hal yang sudah dipaket oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan rezeki. Ajal rezeki itu paket. Jadi dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Makanya kalau pas perayaan ulang tahun, syairnya gimana itu? Panjang umurnya. Umur itu sudah dijatah, Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah minta ditambahi umur. Panjenengan itu kalau jatah umurnya kira-kira berapa jatahnya? Kira-kira jatahnya berapa? Ya, pedomannya dari hadis Rasulullah au kama qala, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 atau 60 tahun. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah umur 70 tahun, bonus Pak? Atas itu bonus itu bisa jadi diputus waktu-waktu.
Ya, kalau kayak saya masih aman gitu ya. Ya, Bu Lukman masih aman. Maksudnya dengan prediksi Rasul, nggih, antara 60 sampai 70. Tapi kan banyak juga bayi mati, anak muda mati, yang sudah menikah belum mati, yang masih kecil ternyata sudah mati. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, rezeki ajal itu sudah dipaket. Maka kurang tepat ketika kita minta dipanjangkan umurnya gitu. Jadi doanya dirubah redaksinya. Apa? Ya Allah, jadikanlah umurku itu umur yang barokah. Umur yang barokah. Yang di dalam setiap detiknya itu kita isi dengan ketaatan. Mau dikasih panjang, mau dikasih pendek, itu urusan Allah. Ada 3 orang ulama berdiskusi masalah kematian. Yang pertama ditanya, ya kira-kira kita gitu nih bertiga dialog, Mas jenengan pengen meninggal kapan? Yang pertama jawab, saya pengen mati sekarang. Ada bapak dan ibu yang pengen mati sekarang? Kira-kira sebabnya apa? Orang ini kok pengen mati sekarang? Kenapa Anda pengen mati sekarang? Jawabannya, karena saya sedang merasa di puncak amal, lagi soleh-solehe, lagi dermawan-dermawane, lagi sregep-sregep ngaji, itu pokoknya lagi di puncak amal. Jadi seandainya dicabut, dia merasa dirinya akan husnul khotimah. Boleh nggak seperti ini Bapak dan Ibu? Boleh nggak? Boleh. Iya, merasa di puncak amal daripada nanti pas lagi di bawah dicabut, nggih kan? Nah, yang kedua, kalau jenengan, yang pertama udah jawab pengen mati sekarang. Yang kedua jawabnya, aku ingin Allah mengaruniaiku umur yang panjang. Sebab sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Oke? Iya, jadi tabungannya banyak itu nggih. Nah, terus yang ketiga, orang yang ketiga ditanya, kalau jenengan Mas pengen mati sekarang apa pengen umur panjang? Jawabannya, saya tidak akan berkata begini dan begitu. Saya tidak akan berkata begini dan begitu. Orang pengen mati siki, orang pengen umurnya dawa. Aku orang ngomong kayak gue. Terus terserah Gusti Allah. Mati siki ya nyong. Siap no betul? Bapak dan Ibu siap enggak? Mati sih siap, mati umurnya dawa ya siap. Mudah-mudahan begitu nggih. Iya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang yang sudah tidak bisa lagi makan dan minum, itu berarti indikasi bahwa rezekinya itu sudah mau habis. Jadi kalau orang usianya sudah dapat, nggih, kemudian sudah tidak kerso dahar, tidak kerso ngombe, harus pakai alat bantu, kesimpulannya apa Bapak dan Ibu? Jatahnya sudah mau habis. Nggih. Iya. Saya punya teman seorang terapis begitu. Ada orang membawa orang tuanya ke tempat beliau. Gitu Pak, sudah nggak bisa dahar, sudah nggak bisa ngunjuk. Terus beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ini ya, tolong Bapak jenengan sekarang didoakan saja, nggak usah dibawa ke rumah sakit kayak gitu, nggak usah dibawa ke rumah sakit, karena itu ada ilmunya Bapak dan Ibu. Ilmunya apa? Mari kita pegang samparannya di kakinya. Ruh itu dicabut dari mana? Dari kaki apa dari kepala? Dari bawah, dari atas? Dari kaki. Jadi kalau kakinya sudah dingin, berarti nggih, itu teori, nggih teori. Jadi kalau orang sakit sudah dipegang saja kakinya, kalau anget aman. Tapi kalau sudah dingin, nanti dinginnya makin naik, lutut, paha gitu. Itu sudah tanda-tanda Bapak dan Ibu. Udah nggak usah dibawa ke rumah sakit. Saya waktu bapak saya mau meninggal juga gitu, padu saya sama kakak saya yang nomor 2. Mbak Yu saya itu kan nakes.
digawa mari rumah sakit Ami, ini masih bisa ditolong. Enggak, kaki Mbah sudah dingin, kita tinggal doain saja. Bukan alhamdulillah ya Pak. Ya sesuai dengan prediksi qadarullah gitu. Pada Jumat kaki bapak saya dingin, jam 11 malam Sabtunya beliau berpulang. Ya, jadi kita sudah siap, yuk kita antarkan Mbah, kita berikan penghormatan terakhir. Talkin rame-rame gitu Pak. Istrinya 2 nungguni, menantunya, cucunya nungguni semua ketika bapak saya meninggalkan dunia itu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi kalau menurut ilmu medis, kematian itu bisa disebabkan oleh disfungsi organ tubuh, jantung tidak berfungsi, atau yang kedua, tidak bisa lagi makan dan minum. Tetapi begini Bapak dan Ibu rahimakumullah, makanya ketika kita mau makan, kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah tok. Bismillah tok. Jadi ada istilahnya tasmiyah, ada istilahnya basmalah. Kalau kita mau makan itu cukup membaca tasmiyah, cukup bismillah. Oke, cukup bismillah. Kalau sudah biasa bismillahirrahmanirrahim tidak salah. Tapi yang lebih logis adalah cukup membaca tasmiyah, bismillah. Kalau basmalah itu kan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu kalimat bismillah. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Ketika kita waktu makan disuruh membaca nama Allah. Tujuannya apa? Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya kamu makan dan minum itu hanya sebagai wasilah saja. Selama ini Bapak dan Ibu kita bisa jadi menuhankan makanan dan minuman. Maksudnya apa Ustaz? Berapa hari orang bisa tahan hidup tanpa minum? Menurut teori kesehatan Bapak dan Ibu, berapa hari orang bisa tahan hidup tanpa makanan? Berapa hari? Teori medis, kalau minum konon hanya bisa bertahan 3 hari. Orang tanpa air itu hanya bertahan 3 hari. Kalau tanpa makan itu bisa bertahan 7 hari. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan kuasanya. Yang terbaru di Palestina, ada bayi 37 hari di bawah renuntuan, sehat walafiat. Viral kan? Okay. Mau yang lebih viral lagi? Allah punya makhluk yang tidak makan, tidak minum, tapi punya kekuatan super. Sinten? Iya kan? Jadi kadang kita, orang mangan, orang minum ya mati. Iya teori kita. Tapi bisa nggak Allah menciptakan manusia yang tanpa makan dan minum? Sebetulnya bisa, sebetulnya. Tapi nanti jadi aneh gitu ya. Allah kuasa menciptakan malaikat yang mereka tidak makan, tidak minum, tapi punya kekuatan super. Nggih, punya kekuatan super pada menurunkan hujan, meletuskan gunung. Itu kerjanya siapa? Badai, topan, ombak, itu kerjanya siapa? Malaikat. Mereka makan dan minum apa tidak? Enggak. Nggih, Bapak dan Ibu. Jadi potensi kematian kalau ditinjau dari sisi medis seperti itu, nggih. Berikutnya kalau kita tinjau dari ilmu fisika, ilmu alam, coba apa yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kematian? Bencana, nggih. Gunung meletus, banjir, napa malih? Tsunami. Nggih mboten? Atau kurangnya oksigen. Ada enggak daerah di dunia ini yang oksigennya minimal, Bapak dan Ibu? Ada enggak yang oksigennya sedikit? Ya kan? Ada. Tapi itu sekedar teori saja. Coba kemarin waktu pandemi Covid, saking awamnya sebagian masyarakat Indonesia, Bapak dan Ibu, mereka malah berterima kasih kepada Covid. Bisa Ustaz? Iya. Jadi ceritanya dulu waktu pandemi itu kan dibagi paket makanan ya, Bapak dan Ibu ya, bantuan gitu loh. Ya. Jadi paket bantuan ini dibagikan kepada sebagian penduduk-penduduk saudara-saudara kita di desa, termasuk yang sudah sepuh-sepuh, lansia-lansia. Itu ada nenek-nenek dikasih bantuan makanan. Terus dia nanya, si nenek ini nanya sama yang bagi, "Loh,
Mas, ini apa? Ini makanan dari siapa? Jatah apa? Dari COVID, Mbah. Dari COVID. Karena ada COVID jadi ada pembagian makanan. Si neneknya spontan terus berkata begini, ya sudah ya, sampaikan terima kasih saya untuk COVID. Gitu. Itu terjadi kemudian itu. Jadi dianggapnya COVID itu apa gitu loh. Sebagian orang menggorot, malah ini neneknya malah mengucapkan terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tetapi hal-hal yang saya sebutkan tadi, bencana alam, tsunami gitu ya, juga tidak. Nggih. Coba jenengan bisa mengikuti bagaimana Nabi Yunus berada di lautan, di kegelapan, di atas kegelapan, di perut ikan, ikannya nyelam ke laut, ternyata masih hidup. Gini betul? Iya Pak, kuasa Allah gitu loh. Terus Bapak dan Ibu tahu nggak, kita ini di bawah yang kita duduki itu kira-kira padat apa gerowong? Ini kita di bawah yang sedang kita duduki. Gerowong Pak, nggih. Jadi kita menempati sebuah benda yang bernama bumi, yang dalamnya gerowong. Iya, seperti bola itu, bola sepak, ada petak-petaknya itu Pak, yang itu bisa bergeser setiap saat lempeng buminya itu. Makanya dulu waktu tsunami di Aceh itu kan geser, set, ya, gesernya tapi ekstrim. Maka air laut masuk Pak, air laut masuk ke dalam. Bapak dan Ibu tahu nggak, di bawah lapisan ini panas apa dingin? Panas Pak, nyala itu, magma kan, air campur itu, begitu dijrek lempengannya balik, airnya muncrat. Airnya yang muncrat itu dingin apa panas? Dingin apa panas Pak? Air tsunami itu waktu itu dingin apa panas Pak? Panas, mendidih. Sebagian relawan itu sampai harus ketika pulang itu menjalani karantina. Karena apa? Mereka menyaksikan sebagian korban itu separuh wajahnya normal, separuh hitam kosong. Horor enggak? Ini wajah ustadznya kalau separuh hitam, separuh putih itu, dengan ngeri enggak? Itu korban tsunami itu gitu Pak. Yang maksudnya yang tenggelam separuh, yang di air separuh yang enggak tenggelam. Itu putih sama hitam. Hitam kenapa? Airnya mendidih. Nggih, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, memberikan tempat yang setimpal nggih pada korban-korban waktu itu. Tapi kita tetap bisa mengambil pelajarannya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mati itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pertanyaannya, mati itu memburu kita atau yang memburu kita itu kematian yang memburu kita atau kita yang memburu kematian Pak? Kita yang dikejar kematian atau kita yang mengejar? Saya udah pernah cerita belum? Rezeki juga begitu. Rezeki itu datang apa dicari Pak? Rezeki itu datang apa dicari? Datang sendiri apa kita harus nyari? Jadi ternyata dua ulama kita berdialog dan berakhir indah sekali. Imam Syafi'i dengan gurunya tidak tanggung-tanggung berdialog. Imam Syafi'i berpendapat rezeki itu harus dicari, anggar orang obah orang ulih. Gurunya enggak, rezeki itu sudah dibagi. Kalau sudah jadi rezekinya dia akan datang. Nggih. Terus Imam Syafi'i berlalu dari hadapan guru beliau. Di tengah perjalanan beliau menjumpai orang yang sedang panen anggur. Bantuin panen anggur. Setelah bantu dikasih upah. Upahnya apa? Anggur.
Terus beliau balik lagi ke tempat gurunya sambil senyum-senyum, merasa bahwa beliau itu lebih benar dari gurunya. Gitu nggih. Ditaruhlah anggur itu di hadapan guru beliau. Bukankah benar apa yang saya katakan? Kalau kita tidak mencari rezeki, dia tidak akan kita dapatkan. Gurunya senyum-senyum, bapak-bapak, senyum-senyum. Saya itu seharian sudah mengajar. Saya itu berangan-angan seandainya ada yang datang ke sini membawa setangkai anggur, gitu. Berarti yang benar yang mana, bapak-bapak, ibu-ibu? Rezeki itu datang apa dicari? Dua-duanya benar. Ada rezeki yang harus kita cari, ada rezeki yang mendatangi kita. Tapi tadi catatannya, rezeki itu sudah paket. Pokoknya kalau bapak-bapak rezekinya 2 miliar misalnya, 2 miliar misalnya dari umur 0 tahun sampai nanti meninggal. Sekarang kok baru 1.999 juta gitu, berarti kurang 1 juta. Itu nggak bakalan mati, Pak. Nggak bakalan. Allah itu sudah menetapkan rezeki kita. Okay. Jadi mati itu memburu kita, apa kita yang memburu kematian? Rumusnya ada di surat An-Nisa ayat 78. Di surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maut itu akan senantiasa menjumpai kalian, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang kuat. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Berarti kematian yang datang, apa kita yang mendatangi kematian? Keyakinan inilah yang dimiliki oleh saudara-saudara kita para mujahidin Palestina, kemudian. Jadi nggak ada urusan. Kalau sudah takdirnya mati, walaupun sedang di rumah, sing datang rudalnya, gitu ibaratnya. Rudalnya yang datang ngambil nyawanya. Jadi santai aja, Pak. Ada tank Merkava parkir, dia iklik bawah Yasin 105 tempelin gitu. Kayak mainan gitu loh, Pak. Jeder gitu. Sementara musuhnya si Israel itu nopo? Mereka nyari hidup. Si jinggoleti mati, si jinggoleti urip. Imbang boten? Raimbang blas. Nggih. Teori yang kedua ada di surat Ali Imran ayat 154. Ya, urutannya kita balik. Mestinya surat Ali Imran dulu baru surat An-Nisa. Di surat An-Nisa surat Ali Imran ayat 154 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaikumul qatlu ila madhaji'ihim." Katakanlah, jika kalian itu berada di rumah kalian, itu kalian akan pergi ke tempat kalian dicabut nyawanya. Kalau tadi berada di benteng, kematian yang marani. Dan ini orangnya di rumah, dia malah keluar ke tempat kematiannya. Ya, kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaikumul qatlu ila madhaji'ihim. Masyaallah kepada Ibu. Makanya dulu pembantunya Nabi Sulaiman, ini kisah yang kemudian menginspirasi kita bahwa kematian itu semata-mata rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan petugasnya pun tidak dikasih tahu. Ada SK ini, SK kepada malaikat Israel. SK. Bapak dan Ibu kan jenengan melihat SK-nya kita kira-kira rasanya gimana? Surat keputusan untuk Junaidi Abdillah. Dia akan meninggal di sini umur sekian, jam sekian gitu. Rasanya gimana, Pak? Kira-kira akan melakukan apa jenengan kalau tahu SK-nya? Seragam ngaji, Pak. Enggak jaminan juga. Enggak jaminan juga. Nggih, coba kalau misalnya tukang mendem dikasih tahu besok pas adzan Jumat meninggal, apa yang mau dilakukan sama tukang mendem ini?
Nah, cocok. Iya kan? Mendem pokoknya seporete, Rebo, Kemis ya. Nanti kira-kira jam 10:30 mandi junub gitu ya. Nah, tobat ya Pak ya. Coba apa yang dilakukan orang yang dikasih tahu kabar kematian kalau dia senang zina? Apa yang dilakukan? Ngeri sekali Pak. Makanya hikmahnya Allah menyembunyikan kematian begitu supaya orang itu nggak berani sing maksiat ya orang pati ya arep jonjon mbok mati gitu kan, masih ada remnya gitu loh. Gini betul? Iya. Walaupun kadang-kadang saya nganyel juga gini. Itu saudara-saudara kita ya, kita sebut saudara selama masih orang Islam ahlul kiblat, sekalipun dia fasik tetap saudara. Itu ada ayat Pak di surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyang tahu yufar lahum ma qad salam. Katakanlah wahai kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, iyang tahu yufar lahum ma qad salam. Jika mereka mengakhiri kekafirannya, maka kesalahan-kesalahannya nanti akan diampuni. Seneng boten? Jadi kalau misalnya jatah umurnya 70 tahun gitu ya. 70 tahun. Kemudian umur 70 tahun kurang sehari dia baru tobat, itu peluangnya masuk surga apa neraka? Ya kan? Allah itu rahmat sekali Pak. Wong kafir dia dikasih jatah umur 70 tahun, umur 70 tahun kurang sehari dia baru tobat, surga apa neraka jatahnya? Iya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir. Yang membuat kita jadi deg-deg ser itu kan gitu juga. Rajin menjadi jamaah Baitul Jannah yang Masya Allah militan gitu ya, 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Tapi jaminan enggak? Ternyata meninggalnya pas. Nah, kan gitu. Oke. Jadi dulu itu malaikat Israel dikasih SK. Dikasih SK untuk mencabut nyawa pembantunya Nabi Sulaiman. SK-nya itu di India, Pak. Sementara Nabi Sulaiman itu posisinya di mana? Palestina. Di Palestina. Pembantunya ini adalah pembantu yang disayangi oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kan punya kendaraan ya. Kendaraannya apa? Yang cepat sekali. Angin nih, Pak. Jadi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Pembantunya ini kemudian satu hari matur begini sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi, saya kapan-kapan pinjam kendaraannya ya. Loh, buat apa? Ya sekiranya malaikat mau datang, saya mau pinjam, mau kabur gitu. Kira-kira begitu lagi. Nah, malaikat Israel ketika dikasih SK, kan SK-nya tahu ya, ini datang sowan ke tempatnya Nabi Sulaiman gitu kira-kira. Terus beliau heran, SK-nya tadi di mana Pak? Nyebut nyawanya di mana? India. Orangnya masih di Palestina. Itu malaikat Israel. Lah, ini apa enggak salah gitu ya? Versi kita kan begitu ya. Enggak salah ini. Saya disuruh nyebut nyawanya di India. Ternyata dia masih di Palestina. Bapak dan Ibu rahimakumullah, si pembantunya ini dengan kehadiran malaikat maut di situ dia merasakan auranya. Jadi kemudian saat itu juga dia matur kepada baginda Nabi Sulaiman, wahai Nabi, dulu kan saya pernah matur nggih, mau pinjam kendaraannya nggih. Saya tak pinjam sekarang ya, kayak gitu. Saya tak pinjam sekarang. Dia lari kemana Pak? India. Jadi dia bermaksud kabur dari malaikat maut. Malaikat mautnya malah senyum-senyum. Oh, kalau kamu kabur ke India sudah pas, sesuai protap gitu Pak. Kematian itu begitu, jadi santai mawon. Oh, saurur gitu ya, Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini saya sampaikan potensi kematian yang bisa menimpa kita di mana saja, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. Ini menarik. Allah itu kalau memakai diksi ya Pak, kadang-kadang itu membuat kita jadi mengkerutkan dahi.
Aamintum man fis samai ayyasifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kalian itu merasa aman dari zat yang berada di langit, yang dia bisa ayyasifa bikumul ardo, menenggelamkanmu ke dalam bumi. Tenggelam itu di mana, Bapak dan Ibu? Tenggelam itu di lautan, di air. Allah berfirman ayah sifa bikumul ardo. Kamu merasa aman dari zat yang ada di langit, yang bisa menenggelamkan kamu di daratan. Jadi kita punya potensi tenggelam di sini nggak, Bapak dan Ibu? Punya. Iya, kita sudah melihat, walaupun tidak dengan mata kepala sendiri nih. Saudara-saudara kita di mana kemarin? Di mana? Lombok, nggih kan? Iya. Saksi mata, Bapak dan Ibu, menceritakan kalau gempa larinya kemana? Kalau di sini terjadi gempa, Bapak dan Ibu kepikiran larinya kemana? Gunung. Ya keluar, Pak, masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ke tanah lapang. Ke tanah lapang, betul kan? Yang nggak ada pohon gitu kan? Kalau di gedung-gedung ini repot ya, tapi ada teorinya juga. Kalau gempa di daerah gedung seperti ini mepet aja ke tembok, Pak. Jadi kalau rubuh itu nggak ketimpa gitu katanya. Lari ke lapangan itu, Pak. Lari ke lapangan. Ternyata apa yang terjadi di lapangan? Nih, tanah lapangnya segini ya. Tiba-tiba Allah takdirkan ambles gini, Pak. Turun. Oke? Jadi orang-orang yang di atasnya gimana? Ikut turun kan? Iya, ikut turun. Jadi mereka lari ke tanah lapang itu, mereka menganggap mau cari selamat, ternyata di situ Allah mau mencabut nyawa mereka. Turun, setelah itu naik lagi. Setelah itu turun lagi, berlubang kan? Timpa pakai lumpur. Jadi apa? Jadi apa orang yang di atas lapangan ini, Pak? Tenggelam di daratan. Betul? Terjadi, Pak. Aamintum man fis samai ayyasifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu merasa aman dari zat yang berada di langit yang bisa menenggelamkan kalian di daratan? Merasa aman, Bapak-bapak? Aman ya, merasa aman. Padahal potensi itu juga bisa terjadi pada diri kita. Yang kedua di ayat 17-nya amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiba. Apa kalian juga merasa aman dari zat yang ada di langit yang dia bisa mengirimkan hujan batu kepada kalian? Hujan biasanya air. Ini hujannya batu. Bisa, Pak? Hujan batu menimpa kita, Pak? Bisa. Gampang. Allah itu kadang-kadang kalau ingin menunjukkan kekuasaannya sudah bikin kita pokoknya cerita gunung Pangamun-Amun yang di Dieng itu, Pak, nggih kan? Ya, jadi kampungnya di sini, ya, kampungnya di sini, yang dipotong gunung yang ini, Pak, gunung yang ini utuh, dipotong pucuknya gitu ya, timpakan ke kampung yang ini, gitu, di pucuknya dipindah ke sini. Gunung ini utuh. Pagi-pagi warga tetangga itu heran. Kenapa bukan gunung ini yang runtuh, tapi yang sebelahnya melewati gitu loh, Pak. Itu kerjaannya siapa? Tadi makhluknya Allah yang tidak makan dan minum atas perintah Allah kan gitu. Jadi tidak dikasih hujan air, dikasih hujan batu. Nah, kan ngeri, Pak, timpa batu. Nah, ditimpa batu itu menjadi salah satu hukuman untuk orang yang homo. Homo itu hukumannya dijatuhkan dari ketinggian, naik urung mati, terus diurugi watu. Ya, diurugi watu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersiap menghadapi kematian, tetapi dengan cara mencintai kehidupan. Nah, gimana ini? Teorinya paradoks. Bersiap
menghadapi kematian dengan cara mencintai kehidupan. Maksudnya apa? Menjalani kehidupan dengan senantiasa berbuat amal soleh. Kita cinta ya Pak ya, senang hidup ya Pak. Biar kita dicintai orang lain gimana caranya? Berbuat baik kepada sesama. Dan itu sangat mudah di dalam agama kita. Bahkan hanya dengan hal-hal yang dipandang remeh. Sudah pernah dibacakan kisah pelacur, dia masuk surga hanya gara-gara memberikan air minum kepada anjing yang kehausan. Gampang apa angel niku Pak? Masuk surga hanya gara-gara nyingkirkan paku itu. Di jalan raya itu ada paku gitu ya, jenengan berhenti ambil cabang keimanan yang paling rendah, menyingkirkan sesuatu dari jalan. Jadi sangat mudah Pak. Termasuk kita itu di dalam hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala syururun tudhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Ayo Pak, siapa yang kalau punya masalah senang curhat, mau di medsos mau kepada saudaranya, itu jenengan kalau punya masalah curhat, kira-kira sedang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya atau memasukkan kesedihan? Ayo, berhenti curhat ya. Ya curhat, tapi pilih orang yang tepat. Tapi jangan senang curhat gitu. Karena apa? Abu Lukman lagi bahagia banget. Datang tetangganya, Mas John, aku lagi diuji Allah rekasa banget, cerita bla 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 gitu. Beliau yang tadinya bahagia jadi, iya kan? Ikut kepikiran apa enggak? Apa cuek malah? Tapi paling orang melu mikir lagi. Padahal tadi sabda Rasul apa? Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika kamu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Jadi Bapak dan Ibu, usahakan kalau kita punya masalah, kita sembunyikan. Orang itu lihat kita enjoy, rasanya nggak pernah ketemu masalah gitu loh. Ketemu kita jadi bahagia. Itu amal yang paling baik Pak. Dan sebaliknya kalau kemudian kedatangan kita justru membuat sedih, berarti ya kan? Kalau amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, berarti sebaliknya kalau kita memasukkan kesedihan ke dalam hati seorang muslim, apa itu? Amal yang paling buruk kan gitu. Lawannya kan? Hati-hati Bapak, hati-hati. Jadi bertemulah dengan saudara kita, wajah kita cerah, senyum gitu nggih. Jadi ketika ketemu itu damai. Jangan ketemu ustaz kayaknya masalah hilang semua gitu. Padahal masalah hilang betulan apa tidak? Enggak juga. Termasuk Bapak dan Ibu datang ke majelis seperti ini itu memberikan kebahagiaan apa tidak? Iya. Teman-teman jenengan itu kan jadi bahagia lihat jenengan rabu. Oh, Pak Fulan alhamdulillah sehat. Kan gitu nggih? Tidak sakit. Karena apa? Buktinya dia rawuh di pengajian kan gitu. Saling bertukar kabar yang baik. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan hadisnya au taksifu anhu kurbah. Ya, tadi memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Au taksifu anhu kurbah, atau mengangkat kesusahannya. Mengangkat kesusahannya. Au taqdi anhu dainan, atau membayar hutangnya. Senang Bapak dan Ibu? Jenengan punya utang dibayari?
Saya selesaikan hadisnya nggih. Aw tadrudu anhu ju'an, atau memberi makan ketika lapar. Wa di anna amsiya ma'a ahi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Nih Rasulullah bersabda begini Pak, Masya Allah, sungguh berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan di masjidku ini, yakni Masjid Al-Madinah Syarrah. Luar biasa. Jadi kalau ada saudara kita susah, kita tolong. Rasulullah bersabda apa? Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi keperluannya. Artinya membayari utangnya, mengangkat kesusahannya gitu, membebaskan dia dari problem, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku selama sebulan. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan setelah ini kita semakin bersemangat ya Pak, mempersiapkan kematian tapi dengan mencintai kehidupan. Kayak paradoks, tapi maksudnya kita menjalani hari-hari kita untuk senantiasa beramal soleh. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.